Terima kasih Anda masih di Rosi. Gaduh JHT baru cair di usia 56 tahun. Ada yang mencurigai aturan pencairan jaminan hari tua terbaru ini ada hubungannya dengan kondisi ekonomi negara yang tidak cukup punya uang untuk membayar uang pekerja. Masih bersama saya, Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto. Pak Airlangga, tadi sebelum kita jeda, tudingan atau kecurigaan bahwa kita, let's say ada 553 triliun hasil iuran pekerja dan hasil pengembangan investasi. Dan kemudian itu tidak bisa ditarik setiap saat pekerja mau mengambil jaminan hari tuanya. Ini dikaitkan dengan bahwa emang pemerintah tidak punya uang saat ini untuk membayar jaminan hari tua pekerja, mau bangun IKN yang belum tahu duitnya dari mana, dan banyak program-program infrastruktur lainnya. Bagaimana Pak Menko menjelaskan ini? Jadi tadi yang dikatakan tidak bisa mencairkan itu salah. Karena kalau 10 tahun itu bisa mencairkan 30%. Dan juga bisa menambahkan 10%. Jadi itu pendapat yang salah dulu. Terus kedua, terkait dengan keuangan negara, kita sangat baik karena tahun kemarin capaian kita perpajakan di atas 100%. Penerimaan negara bukan pajak juga di atas 100%, cukai juga di atas 100%. Jadi tentu mereka harus melihat dulu kondisi keuangan negara yang sangat baik, ekspor kita juga bagus, cadangan devisa kita juga relatif tinggi, dan tentu dana ini bukan dana yang di kantong dikelola secara sederhana, karena ini potnya sudah berbeda, dan juga saya rasa BPJS Tenaga Kerja juga diawasi juga, dan dananya juga diatur, tidak boleh ditaruh sembarangan, tidak baru ditaruh di kantong kiri atau kantong kanan, tapi sudah ditentukan berapa persen di obligasi, berapa deposito, berapa saham, dan seluruhnya tersebut tidak melebihi aturan yang diatur di dalam PP nomor 55 dan POJK. Jadi kalau yang tadi disampaikan oleh Ibu, kita juga khawatir berarti POJK-nya kurang pengawasan, ataupun komisaris dari BPJS-nya yang tidak mau mengawasi. Dan ini kita tidak pernah melihat laporan seperti itu, dan laporan keuangannya pun dipublish kepada publik. Ya, jadi izinkan saya misalnya Pak Menko, karena ini menjadi salah satu yang menjadi kecemasan publik. Mantan Dewan Pengawas BP Jam Sostek periode 2016-2021 Pumpidah Hidayatullah, ia menduga Permenaker ini diterbitkan untuk membenahi tata kelola dan investasi program JHT. Karena sejak dirinya menjabat sebagai Dewas atau Dewan Pengawas, ada persoalan terkait solvabilitas JHT atau kemampuan Jam Sostek memenuhi semua kewajiban jangka panjangnya. Kalau Dewan Pengawas saja sudah mencurigai bahwa ada kemungkinan kelemahan tata kelola di Jam Sostek atau di BP Jam Sostek, itu artinya publik akan, apakah nasib uang kami akan seperti Jiwasraya, itu juga diawasi, atau Asabri yang juga sangat solid, apakah uang kami juga akan melayang seperti itu? Kalau Dewasnya saja sudah mengatakan ini ada problem tata kelola di BPJS Ketenagakerjaan. Ya, tentu harus ditanya dulu Dewasnya periode yang mana, Bu? Tadi saya sudah sebutkan Pak Menko, dia di 2016-2021, jadi baru saja berakhir. Ya, tentu itu kan ada audit report dan yang lain, silakan aja. Dan pada waktu yang bersangkutan ada di BPJS, apakah ikut mengawasi atau posisi seperti apa? Jadi menurut saya saya sih yakin kita harus menjaga governance secara baik, dan tentu apa yang disampaikan harus ada basisnya yang real. Dan tentu tidak boleh mencampur adukan satu entitas dengan entitas lain. Entitas BPJS dengan entitas lain itu kan pengelolanya beda, tentu juga pengawasnya beda,
dan situasinya pun beda. Ya, Jadi kalau tidak sorry bisa Pak semua Menko, karena ini dijadikan satu seperti es campur, Bu. ya, karena ini menjadi kecemasan banyak publik, naruh duit dengan penuh kepercayaan di Jiwasraya, toh tidak bisa dicairkan, dan itu Ya, ini lenyap begitu saja. tidak relevan untuk bisa disatukan dengan BPJS. Alasannya gimana, Pak? Bagaimana menjawab kecemasan publik Ya ini, Pak tentu Menko? tidak relevan karena pengelolaannya kan berbeda. Dan juga yang mengawasinya pun berbeda. Governance-nya tentu pengelola yang dibedakan antara fraud dan non-fraud. Jadi kalau fraud itu tidak bisa dicampur satu company yang berusaha yang sama, satu perusahaan ada fraud, terus dipukul rata seluruh sektor ada fraud. Ya. Nah itu tidak bisa. Ya. Dan itu fraud itu diselesaikan secara hukum. Dan itu silakan berproses pidana, dan itu memang yang tadi Ibu sebutkan sedang berproses secara pidana. Ya. Nah, sekarang Ibu sudah ada belum BPJS kasus pidananya? Kan tidak ada, jadi kita tidak boleh suudon, Bu. Tapi kan jangan sampai menunggu ada kasus pidananya, karena ada uang kan keringat pekerja, keringat buruh jadi hari di situ. Ini tidak bisa disamakan antara BPJS dengan yang lain. Ya. Jadi kalau situasinya sedang baik, ya kita harus akui aja situasinya kan saat sekarang tidak ada itu yang tadi dicurigai. Saya mencoba memformulasikan ini, Pak. Jadi apa yang terjadi di Jiwasraya misalnya itu karena fraud atau kecurangan, dan itu masuk pidana. Nah, makanya kemudian orang menyambungkan, pantes aja uang keringat kami tidak bisa langsung diambil karena ada masalah dalam pengelolaan BPJS Tenagakerjaan, Pak Menko. Tidak bisa semua disambung. Kan satu asuransi satu dengan yang lain nggak bisa kita pukul rata. Tidak bisa digeneralisir. Namanya juga kasus dan fraud. Harus ada investigasi dan harus ada bukti. Bagaimana memastikan bahwa di pekerja itu uangnya tetap aman di usia 56 tahun? Tadi ini adalah jaminan sosial, ini untuk memastikan warga bisa tetap sejahtera di usia yang tidak produktif, tetapi ini bukan karena alasan pemerintah nggak punya duit sehingga uang keringat hasil buruh, uang keringat rakyat, pekerja dan buruh ini sengaja ditahan supaya membiayai program lain yang tidak ada hubungannya dengan tenaga kerja. Sekali lagi saya katakan tidak digunakan untuk membiayai yang lain. Tidak untuk IKN, Pak? BPJS tidak berfungsi untuk membiayai pembangunan yang lain. Termasuk IKN ya, Pak Menko? IKN sudah ada envelope-nya di dalam APBN. Jadi ini kan kalau namanya IKN itu kan amplopnya ada di Kementerian PUPR dan ada di APBN. Jadi tentu jangan diaduk-aduk antara satu hal dengan hal yang lain. Jadi saya pikir ini framing ini menjadi tidak sehat, Bu Rosi. Ya, Pak Menko, apakah saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, yang mengatakan bahwa ini adalah duit rakyat, tadi seperti duit pekerja, dan saya ingin mengatakan JHT bukanlah dana dari pemerintah, melainkan hak pekerja pribadi karena berasal kumpulan potongan gaji teman-teman pekerja, termasuk buruh. Jadi ini menjadi pertanyaan kenapa harus dibatasi harus 65 tahun. Tapi kemudian ada pernyataan dari Ketua DPR harus dikaji ulang. Apakah ada ruang untuk mensosialisasikan dulu, mengkaji ulang, termasuk menunda dulu implementasinya di Mei yang akan datang? Jadi pertama, JHT itu kan merujuk pada Undang-Undang SJSN, dan itu nomor 40 tahun 2004. Nah, setelah dikaji ulang, dan ini kaji ulangnya kan dalam waktu dari 2004 sampai 2021. Nah, oleh karena itu dari hasil dikaji ulang, maka diperkenalkan yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi jangan melihat JHT sendirian saja. Nah, ini kan paketnya sudah ada jaminan kehilangan pekerjaan. Dan kedua, ini kan namanya skema asuransi. Skema asuransi apapun itu dibayar oleh mereka yang ingin mendapatkan asuransi pada usia tertentu. Jadi ini bukan, dalam tanda petik, bukan khusus skema JHT saja, tapi ini khusus skema asuransi seperti demikian. Sekali lagi saya katakan bahwa tidak manfaat itu bisa diambil, contohnya yang untuk perumahan bisa 30%. Ya.
Dan juga bisa ditambah lagi 10% untuk keperluan lainnya. Jadi hal tersebut bisa dicairkan. Ya, ya betul. Itu bisa dicairkan meskipun selama ini Pak Menko seperti tadi yang kita sudah bincangkan, selama ini bisa langsung ngambil semuanya secara tunai. Kalau ngambil semuanya secara tunai kan kena PHK dan dia tidak punya jaminan lagi pada saat dia usia tua. Ya, persis. Selesai sudah. Ya, Jadi itu yang harus ditegaskan. Ya. Bahwa itu tidak menjadi jaminan hari tua, tetapi menjadi jaminan pada saat dia di PHK. Ya. Nah, sedangkan kita sedang membuatkan konsep unemployment benefit yang dilakukan oleh hampir seluruh negara di dunia, yaitu yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi sebenarnya kita sedang melakukan add-on. Dan ditambahkan lagi, untuk asuransi jaminan kehilangan pekerjaan, preminya dapat dari mana? Tidak dari pekerja, tidak juga dari perusahaan, tapi ini adalah chip-in pemerintah di situ. Jadi Pak, kalau saya boleh dapat konfirmasi, JKP ini nantinya itu tidak dipotong lagi dari gaji pekerja ya Pak? Tidak, sudah dibayar pemerintah. Dan itu tidak juga dibebankan oleh perusahaan? Dibayar pemerintah, dan pembayaran yang 45% dan 25% seluruhnya dari skema asuransi yang disiapkan oleh pemerintah. Terakhir saja. Tidak memotong JHT yang nantinya menjadi hak pekerja. Ya. Tidak 1 sen pun dipotong. Ya. Terakhir singkat saja Pak Menko, saya ingin minta ketegasan atau yang lebih clear dari Pak Menko. Jadi tidak ada jalan lain selain menjalankan ini dan tidak akan menundanya di bulan Mei. Seperti apa yang pertama, tentu sosialisasi perlu dilakukan dalam 3 bulan. Dan kedua, ini kan Permenaker. Jadi tentu Permenaker itu nanti diberlakukan baru pada bulan Mei. Dan saya tegaskan kembali, ini adalah hasil review terhadap SJSN yang tahun 2004 tersebut, yang tentunya ditambahkan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, namanya Permenaker kan tentu dilakukan sosialisasi ini dalam waktu 3 bulan. Ya, ada sosialisasi selama 3 bulan, tapi mereka mengatakan baik sosialisasi satu hal, tapi tunda dulu bulan Mei-nya. Ya atau tidak Pak Menko? Ini kan bukan soal tunda, yang penting sosialisasi dulu. Kalau semua ditunda kan itu namanya bukan sosialisasi. Sosialisasi adalah penjelasan. Nah, silakan nanti menjelaskan oleh Ibu Menteri Tenaga Kerja dan silakan sampaikan saja kepada Ibu Menteri Tenaga Kerja. Baik. Menko Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto, terima kasih atas penjelasannya di Rosi Kompas TV. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Aturan baru pencairan JHT di usia 56 tahun dianggap tidak berpihak pada para pekerja dan mencederai asas keadilan. Tapi juga ada yang menilai ini sudah benar. Inilah konsep jaminan hari tua di saat warga negara tidak lagi produktif. Seperti apa masing-masing argumentasinya? Saya kembali sesaat lagi.